Melihat masih banyak orang dengan gangguan jiwa yang mendapat stigma buruk, membuat Marsilia Krenata mengabdikan dirinya untuk merawat para ODGJ. Simak kisahnya dalam sosok berikut. Aja bahwa lu baik-baik bersama gua. Gua hanya meyakinkan lu akan aku ingin memahamimu entah dari sudut mana, tetapi aku ingin meyakinkanmu bahwa bersamaku kamu akan baik-baik aja. Marsilia Krenata yang biasa disapa Marsilia tengah sibuk mengantar berkas administrasi kependudukan. Ini bukan pekerjaan sehari-hari Marsilia. Apapun ia kerjakan untuk bisa mendapatkan rupiah, termasuk menjadi kurir berkas. Hasil jerih payahnya bekerja serabutan tak ia nikmati sendiri. Ia membantu dan memberikan perlindungan bagi orang-orang yang terabaikan di bawah Yayasan Marsilia Peduli Sosial. Di rumah kontrakan yang terletak di Pamulang, Tangerang Selatan ini, Marsilia merawat sebanyak 6 orang dengan gangguan jiwa. Rumah yang tampak sederhana menyimpan banyak cerita dari penghuninya yang silih berganti. Pernah mengalami masa-masa sulit dalam perjalanan hidupnya, membuat Marsilia terketuk hatinya merawat para ODGJ. Sebetulnya merefleksi diri sendiri ya. Kalau dulu Allah tidak sayang sama saya pada waktu Krismon, mungkin saya sama seperti mereka. Jadi benturan yang sangat luar biasa ditaruh di titik nadir, di posisi di titik nadir, mungkin saya sama mereka. Tapi apa mungkin itu perjalanan saya supaya saya merasakan bagaimana rasanya disia-siakan, dibuang, dilecehkan dan yang lain-lain. Mungkin itu maksud Allah memberi ini loh orang-orang yang terbuang begini, orang yang terusir, orang yang diabaikan. Supaya gue bisa merasakan apa yang mereka rasain gitu loh. Jadi seperti itu aja. Makanya ketika saya melihat mereka, yuk sama-sama kita bisa kok. Ada yang, kalau kita gini loh, polisi ada laporan dari masyarakat tentang keterlantaran. Keterlantaran diserahkan ke kita korek, dan kita kembalikan ke keluarga. Apabila kita nggak mampu mengorek, karena kita kan bukan profesional ya, baru kita bekerja sama oleh Kementerian Sosial untuk menempatkan mereka ke panti. Itu tetapi ketika ada mereka rata-rata orang di sekitar kita yang gagal rawat, kita temukan keluarganya, kita persatukan, terus mereka cerita bagaimana sulitnya mengurus ODGJ dan rasa putus asa yang mendalam. Itulah yang membuat saya tertarik. Yuk sama-sama yuk, saya juga nggak pernah, tapi saya coba. Ini Priska. Dibantu rekannya Sukatma, Marsilia telaten merawat ODGJ binaannya. Mereka yang tinggal di sini wajib hidup mandiri. Ya, selain minum obat teratur, hidup mandiri juga menjadi metode penyembuhan bagi para ODGJ. Kalau ibu kan bagian lapangan juga ya, kalau saya bagian pantinya. Jadi bagian panti itu begini, kita kalau pagi, setiap pagi itu sekitar jam 6 itu bangun, anak-anak sebelum bangun sekitar jam setengah 7 saya udah masak. Setelah jam 7 masakan kita udah selesai, kita suruh bangun anak-anak. Habis itu mereka suruhnya membersihkan kamarnya masing-masing. Setelah itu mandi, habis mandi dia makan, minum obat. Nah itu aja sih sebenarnya. Terus kita ngobrol, habis makan, minum obat, kita ngobrol bagaimana kamu tidurnya, bagaimana, ada keluhan apa. Jadi kita harus mengetahui keluhan-keluhan mereka juga. Pendekatan itu sebenarnya harus. Yang itu yang disebut kasih sayang sama kita, sama mereka itu emang harus dekat. Karena kita dalam satu rumah. Kalau saya nggak terlalu muluk-muluk ya.
karena di sini formatnya family ya. Mereka rata-rata terbuang, tersingkirkan. Nah, yang saya ini kan adalah kepercayaan diri mereka. Ayo loh, gue nggak akan menghina kamu, gue nggak akan ini, gue ngerangkul, ayo, sama-sama yuk. Kamu mau sembuh? Mau, ayo sama-sama. Ibu ada di samping kamu. Begitu juga orang tua, ayo bu, nggak usah putus asa. Saya ada di samping ibu, menjadi teman ibu. Ketika mereka, yang penting satu adalah mereka bisa mandiri, bersih diri rata-rata. Marsilia juga rutin memeriksakan kesehatan mereka ke klinik atau rumah sakit terdekat. Ia betul-betul memastikan ODGJ binaannya mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama dengan orang lain. 21 tahun sudah, Marsilia mendedikasikan hidupnya untuk mengasihi orang-orang yang terpinggirkan. Wanita 4 anak ini sudah akrab dengan segala bentuk asam garam kehidupan. Dari penolakan masyarakat hingga tentangan dari keluarganya pernah ia rasakan. Kemarin kita mencari sewa tempat ya, sewa rumah. Saya selalu bilang untuk panti rehabilitasi dan belasan dapat rumah, belasan ditolak. Karena image mereka tentang ODGJ itu mengerikan. Akhirnya saya sepakat sama Pak Sukatma, Pak, kan dari kita dapat rumah kita diem-diem, nggak usah bilang kalau kita mau bikin panti. Akhirnya kita dapat, kita pindah. Setelah beberapa, kan kita tiap bulan rutin nih ke rumah sakit. Nah ketika rutin ke rumah sakit, si tetangga nanya, mau kemana bu, kok rame-rame? Baru saya ceritakan, mereka kaget. Masa sih katanya? Mereka nggak ada masalah kok. Ya memang nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah orang yang belum mengerti tetapi sudah membayangkan masalah itu sendiri. Mereka baik-baik aja kok. Dengan tekad yang teguh dan hati yang ikhlas, Marsilia terus merangkul mereka yang terpinggirkan. Harapannya tak muluk-muluk. Orang dengan gangguan jiwa bisa hidup mandiri dan tak ada lagi yang memandangnya negatif. Berbuat baik itu tidak harus dipertontonkan, dikumandangkan, tetapi dirasakan manfaat. Buat teman-teman penggiat jiwa, sehat selalu semuanya ya. Nah yuk teman-teman nggak usah takut. Kita semua punya bakat untuk menjadi seperti dia. Jadi jangan pernah kucilkan dia. Mereka jangan pernah kucilkan mereka. Ayo kita rangkul sama-sama. Mereka juga manusia.